warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga dan kesetaraan gender. Karena pada kesempatan ini banyak potret tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Sedangkan untuk regulasi kekerasan dalam rumah tangga sendiri ini sudah diatur di dalam Undang-Undang PKDRT. Nah, di mana ada ruang lingkup ya di dalam Undang-Undang PKDRT sendiri. Yang pertama, Undang-Undang PKDRT itu ruang lingkupnya tentang suami, istri, anak. Dan di sini ada tambahannya untuk pengasuh ya, atau istilahnya asisten rumah tangga, ART, atau tadi ada yang tinggal di situ, masih ada hubungan darah atau hubungan keluarga. Nah, itu masuk di dalam ruang lingkup Undang-Undang PKDRT. Ketika ada kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan seterusnya, maka diberlakukanlah Undang-Undang PKDRT itu tersebut. Nah, kawan-kawan, di dalam pasal 5 ini ada aturan yang berbunyi tentang setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya dengan cara yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang keempat penelantaran rumah tangga. Nah, artinya di sini yang pertama kekerasan fisik. Artinya kekerasan fisik di sini apabila suami atau istri ya ini melakukan kekerasan pada pasangannya, misalkan suami terhadap istri atau istri terhadap suami, melakukan penganiayaan, ya kan, ringan tangan, sampai menyebabkan suami atau istri ini luka-luka, ini menyebabkan suami atau istri tidak dapat beraktivitas, sampai cacat dan menimbulkan kematian. Nah, ini hukumannya tadi sangat tinggi seperti itu, kekerasan fisik ini. Terus juga tadi ada kekerasan psikis. Nah, kekerasan psikis di sini tadi membuat mental seorang ini jadi takut seperti itu, membuat mental kejiwaan dari seorang tersebut ya ini mau keluar, mau aktivitas, mau ngapa-ngapa ini nggak berani seperti itu. Nah, kekerasan psikis seperti itu. Nah, ini memiliki sanksi hukum pidana juga seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan. Terus ada kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual kalau di dalam Undang-Undang PKDRT memaksa istri tadi. Nah, ini masuk di dalam Undang-Undang PKDRT ya kan, di dalam pasal 5. Nah, jadi tadi kalau misalkan ada pasangan tadi ya kan memaksa seperti itu, dia tidak mau berhubungan dipaksa seperti itu. Nah, bisa untuk dilaporkan juga. Terus penelantaran di dalam rumah tangga. Nah, ini sudah diatur juga di dalam Undang-Undang PKDRT. Jadi kalau untuk perempuan dan anak ini sudah ada beberapa aturannya. Salah satunya Undang-Undang PKDRT, ada undang tentang sistem peradilan pidana anak, tentang perlindungan anak itu sendiri. Nah, terus juga rekan-rekan, pada kesempatan ini juga ada yang bertanya dengan saya tentang masalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender ialah ya setara antara laki dan perempuan. Kesempatannya itu tadi antara laki dan perempuan ini sama seperti itu, baik di dalam dunia kerja, dalam dunia politik, dan dimanapun tempat dan posisinya seperti itu. Nah, kalau berdasarkan secara normatif ya, kesetaraan gender ialah sebuah pemikiran bahwa laki-laki atau perempuan harus diperlakukan dengan sama atau setara. Terus juga kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi ya atau diskriminasi identitas gender. Terus juga tadi untuk kesetaraan gender sendiri ini sudah ada sebenarnya regulasinya. Pertama di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar ya 1945 itu udah diatur tentang masalah kesetaraan gender. Terus tentang HAM itu sendiri, tentang perempuan ya kan, tentang kesetaraan gender ini sudah diatur juga. Terus di sini
Contoh kesetaraan gender untuk perempuan. Nah, misalkan yang pertama, posisi di masyarakat sama dengan laki-laki. Artinya apa? Kesempatan perempuan ya untuk menempati posisi-posisi yang ada di dalam pemerintahan, di dalam dunia kerja, di masyarakat ini harus sama. Perempuan tadi misalkan dalam posisi vertikal, dalam posisi eksekutif, menjadi lurah, menjadi camat, menjadi bupati atau wali kota, menjadi gubernur, sampai tadi posisi presiden. Nah, ini harus dibuka seperti itu. Nah, apalagi tadi dalam perpolitikan, di dalam parpol seperti itu. Untuk perempuan sendiri diberi kesempatan, di parlemen diberikan kesempatan untuk perempuan atau wanita berekspresi seperti itu. Apalagi tadi khususnya di Polri sendiri udah dibuat ya kan, udah diberi kesempatan untuk perempuan mendapatkan posisi-posisi perwira tinggi seperti itu, dari brigjen, irjen seperti itu dibuka kesempatannya. Jangan sampai tadi perempuan mentok di posisi tertentu ya kan, tapi tadi dibuka kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Tadi ya di regulasi sudah banyak yang mengatur juga tentang kesetaraan gender. Misalkan yang kedua, mendapatkan kesempatan pendidikan setinggi-tingginya. Nah, perempuan juga tadi jangan sampai stuck seperti itu. Perempuan bebas berekspresi, menuntut ilmu dan seterusnya. Sudah banyak perempuan mendapat gelar guru besar, profesor ya kan. Nah, ini tadi ini harus bisa menjadi edukasi bagi kaum perempuan ya kan, untuk menuntut ilmu seperti itu. Walaupun tadi aktivitas ya kan padat seperti itu, bekerja di rumah ya kan, mengurus anak dan seterusnya, tapi tadi untuk pendidikan harus tinggi perempuan. Terus tidak diperlakukan kasar. Nah, tadi perempuan sendiri nggak boleh diperlakukan kasar karena tadi banyak regulasi di sini. Apabila perempuan di sini menjadi korban dari perlakuan kasar atau dari perbuatan tidak yang baik, tidak senang-wenang, dia bisa melaporkan seperti itu. Apabila terjadi di rumah ya kan, di luar, itu sudah banyak regulasinya seperti itu. Terus mendapatkan ruang untuk berpolitik. Tadi sudah diatur juga di dalam undang-undang politik seperti itu, sudah ada tentang kesempatan perempuan untuk berekspresi, untuk mencalonkan, dicalonkan dan seterusnya. Terus memiliki hak kepemilikan yang sama. Nah, kalau di alas dasar, alas hak, sertifikat ya kan, surat menyurat dan seterusnya, boleh sudah perempuan untuk menempatkan dirinya di situ untuk memiliki suatu benda dan seterusnya atas nama dia. Nah, di sini ada regulasi tentang masalah kesetaraan gender sendiri yang mengatur di sini tentang perempuan atau kesetaraan gender. Ada undang-undang tentang pengesahan konvensi ya kan, bentuk diskriminasi terhadap perempuan nomor 7 tahun 1984. Terus ada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Terus tadi perempuan anak diatur dengan perlindungan anak, sistem peradilan anak seperti itu. Nah, tadi untuk regulasi sudah ada seperti itu, sudah banyak ya. Kalau tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan bagi perempuan ya kan, itu sudah ada regulasinya. Tinggal tadi dari perempuan, dari wanita ini terus ada terobosan-terobosan seperti itu untuk mengedukasi kepada para perempuan, pada ibu-ibu yang ada di masyarakat ya kan, di dunia pendidikan dan seterusnya. Jadi tadi dengan adanya regulasi-regulasi yang ada, ini harus bisa membuat perempuan ya kan punya terobosan, punya gagasan, punya ide untuk yang lebih baik seperti itu. Oke kawan-kawan, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang Undang-Undang PKDRT ya, tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 9 ini setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama kekerasan fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, dan yang terakhir penelantaran rumah tangga. Oke kawan-kawan, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.